Saya nggak bohong, karena ini disiarkan oleh Petren TV. Sekali lagi, Bang Oka, terima kasih. Tepuk tangan yang meriah buat Petren TV. Saudara, di Sumedang, betul, saya nggak bohong, betul, saya nggak bohong, anak SMA. Saya bilang sama anak SMA, jam 9 pagi kurang lebih. Adik-adik, sekarang lihat ke langitnya Allah, begini ngeliatnya. Begini ngeliatnya. Kenapa? Karena saking panasnya dan silau. Lihat langit, lihat. Begini. Baik. Sekarang kita berdoa kepada Allah. Al-Fatihah. Kemudian sholawat. Sejurus kemudian ibu, demi Allah saya nggak bohong, tiba-tiba angin Pak. Ya, apalagi bilang Muhammad Nabi ikut di belakang mobilnya. Nabi masuk dalam kamar tidurnya. Ini sebuah kesesatan. Nabi, ajaran sufi manapun nggak akan ada. Ya. Nabi masuk dalam kamar tidurnya. Wallahi, pakai wallahi lagi. Pembohong, nggak ada, pembohong aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Tech DB. Ya teman-teman, kali ini saya bersama Pak Ustadz Tabrani yang selama ini sering memberikan dasar hukum. Saya bilang dasar hukum ya, bukan kritik ya, karena sebenarnya dasar hukum Islam kan jelas. Cuma Yus Mansur kadang-kadang memberikan informasinya itu nggak jelas, Ustadz. Nah, di sini saya punya beberapa materi yang berkaitan dengan ceramah Yus Mansur ya. Jadi kita tidak sedang ngarang cerita, tapi ini kita cuma memberikan wacana atau memberikan landasan hukum tentang ceramah Yus Mansur yang memang menurut saya sih pertama kadang nggak logis, keduanya juga kadang cuma kayak mencoba untuk meyakinkan orang bahwa dia sakti gitu, Ustadz. Nah, di sini ada video, Ustadz. Ini videonya saya akan paparkan di sini biar teman-teman tahu ya. Ini video pertama tentang karomah Yus Mansur yang hebat, Ustadz ya. Kita lihat bersama-sama ya teman-teman. Nanti saya akan tampilkan di bagian sini. Hujan. Apa yang terjadi kemudian? Persis jam 5:30 mobil saya ditabrak sekencang-kencang. Begitu ketabrak, ini dada saya sakit bukan main. Untung saya orang yang taat lalu lintas, pakai sabuk pengaman. Begitu ketabrak dari belakang, ini badan saya ke depan, ini sakit, saya punya dada, dan saya berpikir, Masya Allah, ini mobil saya pasti hancur. Asuransinya kebetulan baru saja habis. Itu mobil kredit dari tahun 2000. Jadi pas asuransinya habis, pas kreditnya habis, betul, asuransinya pun nggak kita perpanjang. Saya mikir, ya Allah, kenapa kejadian ditabrak pas asuransinya habis? Saya membayangkan ini mobil saya pasti bonyok. Saya turun Pak dari mobil, saya kaget bukan kepala. Kenapa kaget? Mobil saya lecet pun tidak. Saya latih loh diri saya. Saya naik pesawat, ada anak nangis, saya tidak mampu ke belakang. Saya duduk di tempat saya, lalu saya berselawat kepada Nabi. Kemudian saya berdoa, ya Allah, diamkan bayi itu. Kasihan emaknya ya Allah. Oh iya. Oh biasa itu saya begitu. Bukan sombong nih, pamer dikit. Subhanallah Pak, nggak dikabul loh. Tapi yang amazingnya, yang saya pernah menemukan kehebatan doa apa coba? Allah bikin tidur satu pesawat. Dahsyat kan? Illa ana, kecuali saya Pak. Ya karena saya disuruh menyaksikan kebesaran Allah Ta'ala. Lihat. Apa yang akan aku kerjakan untuk doamu? Kamu minta supaya anak itu tidak mengganggu para penumpang, seolah-olah. Betul kan? Begitu kata Allah. Bukan min kalimatil akidah, bukan dari kalimat akidah. Wong kita juga kalau disolatkan assalamualaikum kok. Ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamualaikum. Kalau ka itu di depan, Bos. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum. Assalamualaikum. Apalagi kalau saya bilang Allah inside, waduh lebih gawat lagi tuh. Saya disamain sama saya Siti Jenar tuh.
Tapi suara itu ada, bos. Iya, suara itu ada. Suf gitu. Ada suara. Kalau kamu merasa lebih dekat dengan dia, tapi tidak merasa lebih dekat dengan Allah, padahal nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah lebih dekat bahkan dari urat nadimu sendiri. Oh, istighfar saya. Istighfar saya. Benar. Saya nggak bohong, karena ini disiarkan oleh Petren TV. Sekali lagi, Bang Oko, terima kasih. Tepuk tangan yang meriah buat Petren TV. Saudara di Sumedang, betul, saya nggak bohong, betul, saya nggak bohong. Anak SMA, saya bilang sama anak SMA, jam 9 pagi kurang lebih, adik-adik, sekarang lihat ke langitnya Allah, begini ngeliatnya, begini ngeliatnya. Kenapa? Karena saking panasnya dan silau. Lihat langit, lihat, begini. Baik. Sekarang kita berdoa kepada Allah. Al-Fatihah. Kemudian salawat. Sejurus kemudian ibu, demi Allah saya nggak bohong, tiba-tiba angin Pak. Oke, itu video pertama Pak Ustadz, tentang Yusuf Mansur, katanya dia mendengar suara Nabi ya gitulah, insight gitu, terus dia mengaku bahwasanya kalau berdoa terkabul gitu. Terus barusan juga kalau ngomong itu kan yang terakhir itu kayak mukjizat atau karomah kayak gitu. Menurut Pak Ustadz itu kayak gitu, bagaimana itu hukumnya? Ya, karena nggak semua, pertama ini, karena nggak semua wali juga kayak gitu juga. Gimana Pak Ustadz? Ya, Yusuf Mansur seperti cerita-cerita yang sebelumnya itu kan dia ingin menampilkan dirinya itu punya karamah. Ya. Supaya orang percaya, dan ujung-ujungnya nanti ya udah duit serahin ke anda lah, gitu intinya. Ya di ujung-ujung ceramah itu. Ujung-ujungnya duit, itu jelas bohong. Kenapa kita katakan bohong? Gitu? Yang namanya karamah itu kan pertama, katakanlah para wali punya karamah. Gitu. Ya. Tapi dia tidak menjual cerita-cerita karamahnya itu, nggak ada dijual begitu. Yang kedua, itu tidak apa namanya untuk diobral-obral gitu. Yang kita karamah itu tidak terjadi setiap saat. Ya. Tidak terjadi setiap saat. Kalau terjadi setiap saat, coba Yusuf Mansur sekarang nih minta gitu. Kan negeri ini lagi banyak pengangguran nih. Ya kemarin kan dia juga kena COVID. Dia kena COVID kok ke rumah sakit. Saya lihatnya rumah sakit dia. Orang punya karamah, ya Tuhan sembuhkan saya gitu dong. Itu yang kedua dari bacaan tadi itu, dia tuh tidak mengerti kalau menurut saya ya, bahasa Arab. Kemudian apa yang diajarkan itu tuh tidak semata-mata berdasarkan kaidah bahasa Arab. Misalnya Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Kalimatnya kan ka. Itu tidak bisa diartikan di depan. Kalau gimana? Contoh ya, kita lagi sholat ya, itu kan memang ajaran yang dibawa oleh Rasulullah. Kita sifatnya itu kalau lafaznya itu taatan aja, ikut aja gitu. Nggak bisa memakai kaidah misalnya ya, ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus. Kami kan banyak itu. Iya. Itu kalau sholatnya sendiri itu robah gitu. Ya enggak. Karena itu kan firman. Siratal mustaqim gitu. Enggak. Itu kalau yang sholatnya perempuan ihdihas siratal mustaqim. Enggak, tetap aja ihdinas siratal mustaqim. Yeah. Sendiri ke, berdua ke, rame-rame ke, mau perempuan ke, mau laki-laki, kan itu kan yang diajarkan itu dibaca gitu. Nggak bisa pakai kaidah bahasa Arabnya ini sendiri misalnya robah, nah itu jamak gitu. Kalau lebih dari 2 orang ya kan. Yeah. Kalau sholat sendiri itu Fatihah dirobah gitu. Alah, tadi sama juga. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Ka itu kan untuk mufrad. Mesti kenapa enggak assalamualaikum? Jadi enggak bisa begitu dalam memahaminya. Kalau orang udah tetap itu ya begitu. Muka di depan. Kalau huwa
Dia gaib gitu. Ndak begitu. Saya kira dia tuh ngarang-ngarang aja, ndak berdasarkan keada-keada ilmu Islam. Ya, itu satu. Yang kedua, dia ingin membuat image. Dia tuh orang yang mempunyai punya sesuatu yang amazing. Waktu dia bilang tadi kan, yang spektakuler gitu, hebat, bisa ngapain aja. Dia minta kepada Allah, lihat, saya perlihatkan mana ada Tuhan. Orang yang itu kan pertama cerita tuh khayal aja. Ya, jalan. Kalau semua orang di atas pesawat tertidur gitu, termasuk pilot tidur gitu. Yang paling ini, ketika dia itu mendengar suara Nabi gitu, ibaratnya yang dia katakan di video sebelumnya, kan kita tahu lah, tanya suara Nabi terdengar gitu. Orang-orang mengaku seperti itu bagaimana? Dalam keadaan sadar ada suara gitu. Jangan masalah gini, dalam kategori goib ya, Ustaz. Dalam kategori goib itu yang tahu kan cuma Allah SWT lah, itu udah jelas dah. Dan kalau misalkan itu mendengar sesuatu, itu juga belum tentu kalau misalkan mending kalau benar Nabi. Kalau setan bagaimana? Makanya, kemudian bahasanya bahasa apa? Iya, bahasa apa? Bahasa Indonesia. Itu bahasa Indonesia. Kan bahasa Betawi. Bahasa Betawi. Jadi Nabi Muhammad ngerti bahasa Betawi itu. Mungkin bukan Nabi Muhammad, mungkin Muhammad kali. Muhammad dia. Karena Nabi itu sudah meninggal. Iya, meninggal. Lalu contoh ini pengalaman sejarah. Nabi itu kan meninggalkan sahabat-sahabatnya, ada istrinya, ya kan? Istri-istri. Ada nggak istrinya yang dia datangi? Misalnya Aisyah nih, Aisyah, kamu lagi tidur ya? Gitu. Ada nggak? Terus yang lebih dasar lagi, istri sama menantu terlibat dalam perperangan gitu. Istri yang dia cintai, menantu yang sangat dia sayangi. Ali. Iya kan? Iya. Ali dalam perang Siffin itu kan perang sama istri Aisyah. Kalau Nabi itu memang bisa gitu. Keluar dong dia, dibisikin ke Ali. Ali, lu jangan begitu dong, udah sabarnya mundur gitu dong mestinya. Ini ke istri aja enggak, ke menantu juga tidak, ajaran juga enggak ada dasarnya gitu. Itu kayak Sumansur bisa ngomong sendiri. Mendengarkan itu, terdengar jelas ya? Nggak ada itu, bohong itu. Dia kan suka gitu-gitu supaya dia nampak sebagai orang yang luar biasa gitu. Nggak ada itu. Iya. Malah bisa Yusuf Mansur itu sama aja dia beli tiket di VIP di neraka jahanam. Dia ngomong gitu tuh. Sama dia tuh. Jalan pintas menuju neraka jahanam gitu. Kenapa? Karena dia pembohong. Membohongi umat. Membohongi umat atas nama Nabi. Membohongi Nabi aja kita nggak boleh. Membohongi misalnya nih, ini bukan ucapan Nabi. Ya. Dia bersumpah ucapan Nabi. Apalagi gitu ya. Apalagi bilang Muhammad, Nabi ikut di belakang mobilnya. Nabi masuk dalam kamar tidurnya. Ini sebuah kesesatan. Nabi, ajaran sufi manapun nggak akan ada. Nabi masuk dalam kamar tidurnya. Wallahi, pakai wallahi lagi. Pembohong, nggak ada. Pembohong aja. Ya, emang kalau kita lihat dari video-videonya, ujung-ujungnya kan gelar sorban. Gelar sorban. Ngumpulin uang gitu. Ngumpulin uang. Tromol ya kan? Iya. Sudah tunti ya ujung-ujungnya itu Yusuf Manggus sudah datang nih untuk menampung apa nih sedekah bapak-bapak, jangan pergi yang lain lagi udah kan gitu. Ya. Oke, teman-teman, begitu ya jawabannya tentang karomah yang menurut saya sih karomah palsu ya. Palsu lah. Palsu. Jadi karomah palsu itu kita udah bahas, dan pengetahuan teman-teman kan sering lihat Pak Ustadz Tabrani di video-video yang beredar di YouTube ya. Beliau ini lulusan dari Mesir, LC-nya ya Pak? Ya. Kairo kan? Kairo. Jadi kalau masalah keilmuan agama ya setara dengan, ya mungkin ya kalau kita lihat kayak UAS gitu ya, mungkin karena belajar di sana ya pembelajarannya sama seperti itu ya Pak Ustadz ya. Kurang lebih kalau untuk tingkatan LC-nya. Cuma UAS lebih inilah. Kelasnya beda lah. Lebih terkenal itu. Terkenal dia. Tapi kan sama-sama LC dari sana kan Pak Ustadz? Sama. Tapi kalau untuk tahun ajarannya lebih dulu kan? Duluan saya udah tamat itu dia baru
Saya dengan UAS itu saya lihat itu beda usia tuh mungkin 10 tahun ya. Oh, berarti sekitar 10 tahun bedanya itu. Ya, saya udah tamat LC itu, dia baru tamat sanawiyah kalau nggak salah. Saya lihat di apanya ya, di biografinya. Oke, berarti senior nih. Cuma kita nggak sehebat UAS lah ya. Ini kayaknya terpanggil aja kan. Iya. Ini karena maksudnya biar kalau seperti UAS bertanya tentang bagaimana latar belakang pendidikannya, karena siapa sih UAS gitu kan. UAS pernah menjawab bahwasanya dia itu LC, lulusan Mesir gitu. Jadi ini sebagai penegasan bahwasanya dari mana sih sebenarnya alur keilmuannya gitu. Jadi biar jelas kalau misalkan Pak Ustadz mengatakan bahwasanya itu karomah palsu karena ada dasarnya gitu pembelajaran agamanya gitu. Itu kan jelas. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir kalau misalkan mempertanyakan, wah ini mah bukan Ustadz ya gitu. Padahal yang Ustadz beneran ya ini, bukan yang sono gitu. Ya kan, jadi kan latar belakang Ustadz kan sebenarnya harus jelas keilmuannya. Ya. Seperti itu. Jadi bukan sekedar salah satu aja. problem kita ini, kita tidak punya standarisasi. Ya, standarisasi. Karena majlis taklim, masjid itu kan punya masyarakat. Ya, punya masyarakat. Punya masing-masing kelompok. Dia nggak ada urusan pemerintah gitu. Ya. Kalau di negara-negara Islam itu pemerintah merasa perlu dan berkepentingan untuk standarisasi. Ya, misalkan di Mesir ya. Mesir itu masjid itu kan di belakangan itu banyak muncul masjid dalam tanda kutip ya, masjid di luar kontrol pemerintah. Mungkin bisa kita sebut masjid swasta lah gitu ya. Masjid swasta ya. Kalau bilang masjid liar marah orang terlalu kasar ya, enggak, masjid swasta. Jadi dia menentukan siapa yang berhak menjadi khatib. Nah, itu umumnya ya kalau terlalu parahnya nggak jalan juga kan. Jadi kalau di Malaysia, di Saudi, di banyak negara itu khatib itu atau masjid itu kan harus di bawah standar pemerintah. Ya. Kita di sini kan lu pernah membuat standar siapa sih yang boleh berbicara agama gitu kan? Iya. Tapi kan belum sukses, belum terrealisasi lah. Terrealisasi itu. Karena masih banyak ustadz yang memang ya cuma sekedar guru ngaji tadinya jadi terkenal gitu. Terkenal. Oke, teman-teman. Ya, itu tentang penjelasan latar belakang Pak Ustadz Tabrani. Jadi biar kalau misalkan bertanya tentang ilmuwan ya latar belakangnya jelas gitu.